A few moments later. Yuk, kita belajar bersama lewat cara yang seru dan inspiratif. Tonton video animasi Titik Balik Raka, sebuah karya dari Nanda Ayurivinita yang menyuguhkan kisah menarik tentang pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Melalui cerita Raka, kita diajak memahami betapa berbahayanya korupsi dan bagaimana langkah kecil yang jujur bisa membawa perubahan besar. Video ini bukan hanya tontonan, tapi juga ajakan untuk menjadi generasi yang berani jujur dan peduli pada masa depan bangsa. Jangan lewatkan, karena perubahan bisa dimulai dari satu titik balik. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Anak-anak, hari ini kita akan bahas topik penting korupsi dan bagaimana pendidikan bisa mencegahnya. Menurut kalian, kenapa banyak orang tetap korupsi meski tahu itu salah? Karena hukum kita longgar, Bu. Lagian, semua juga korupsi. Dari atas sampai bawah. Jadi ya biasa aja. Raka, justru anggapan seperti itulah yang akhirnya mengakibatkan korupsi jadi budaya. Pendidikan anti korupsi itu soal membentuk integritas, bukan cuma hafalan pasal. Kalau bukan dari kalian, lantas siapa lagi? Jadi pendidikan anti korupsi itu penting untuk dipelajari ya, Bu? Iya betul sekali, Raka. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mengikuti dan mengetahui pendidikan anti korupsi. Karena apa? Korupsi bisa dimulai dari hal-hal kecil yang tidak baik yang akhirnya menjadikan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi budaya bagi masyarakat. Menurut kalian budaya anti korupsi itu mempelajari tentang apa saja? Menurut saya pendidikan anti korupsi mempelajari tentang berbagai aspek yang terkait dengan korupsi dan cara mencegahnya, Bu. Benar sekali. Jadi dalam pendidikan anti korupsi itu terdapat beberapa topik yang biasanya dipelajari, seperti definisi dan jenis korupsi, dampak dari korupsi itu sendiri, penyebab korupsi, pencegahan korupsi, etika dan moral, hukum dan peraturan, peran masyarakat dan strategi serta teknik pencegahan korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi itu apa saja, Bu? Pertanyaan yang sangat bagus, Raka. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang korupsi, serta membekali individu dengan keterampilan dan nilai-nilai untuk mencegah dan mengatasi korupsi. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Baik, Bu. Terima kasih banyak. A few moments later. Kamu tahu kan proyek Taman Rukita yang baru itu? Ayahku pernah cerita, katanya anggarannya disunat habis-habisan. Banyak item ikti. Tiang lampu taman aja gak ada. Ya biarin aja lah, yang penting nanti tamannya ada dan tamannya jeti. Udah syukur bisa lihat ijo-ijo, daripada gak ada sama sekali kan. Raka, itu duit rakyat loh. Termasuk dari nasi uduk yang ibu kamu jual tiap pagi. Uang pajak yang orang tua kita bayarkan. Ya mau gimana lagi? 6 hours later. Nak, tolong bantu ibu dong, catat belanjaan ibu buat besok ya. Harga beras naik lagi sekarang, Nak. Harga-harga sembako dan kebutuhan lainnya juga ikut naik, untung kita yang makin tipis. Tapi ibu tetap bayar pajak, walau kecil. Biar negara bisa jalan, katanya. Bu, kalau uang pajak ibu dikorupsi orang, gimana? Itu kan uang kita, Bu. Makanya ibu selalu bilang ke kamu, Nak, jadi orang jangan cuma pinter, tapi juga jujur. Korupsi itu ngerampok harapan orang kecil. Ibu kerja keras buat hidup halal, masa yang di atas malah enak-enakan makan dan bersenang-senang dari uang rakyat. The next day. Selamat pagi anak-anak, bagaimana hari ini? Sudah siap menerima materi dan pelajaran hari ini ya? Siap, Bu. Kami sudah semangat untuk pembelajaran hari ini. Apalagi materinya tentang korupsi. Jadi pertemuan kali ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas KAI ini saya ingin kalian buat kampanye anti korupsi. Bisa berupa poster, video, atau bahkan puisi. Tapi jangan sekadar formalitas, buat yang bisa menggugah hati. Bu,
Saya mau buat video dokumenter tentang ibu saya yang jualan, tapi tetap harus membayar pajak, dan ibu saya sudah hidup jujur walau ekonomi kami susah. Saya mau tunjukin bahwa korupsi itu bukan cuma mengambil uang, tapi merusak masa depan orang kecil dan juga merampas masa depan orang-orang jujur. Itu baru yang namanya semangat perubahan. Saya tunggu videonya Raka. Yang lain juga ditunggu hasil kreativitas kalian ya. Tomorrow. Setiap hari, ibu saya bangun jam 3 pagi. Dia bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan pengusaha besar. Tapi dia percaya satu hal, bahwa kejujuran adalah harta paling mahal yang dimiliki orang kecil. Ia mengumpulkan rupiah demi rupiah, membayar pajak dengan harapan negara akan kembali menjaga hidupnya, mendidik cucunya, dan memperbaiki jalanan di kampung kami. Ketika keadilan terasa makin jauh, dan yang kecil makin terhimpit, kita harus sadar, korupsi bukan kejahatan yang jauh dari kita. Ia ada di sekitar dan hanya bisa dilawan jika kita tak lagi diam. A few moments later. Raka, kamu telah bicara dengan hati. Semoga banyak yang tersentuh dan mulai berpikir ulang. Aku bangga sama kamu, Raka. Dulu cuek, sekarang jadi penyala semangat. Aku baru sadar. Perubahan itu dimulai dari kita sendiri. Ketika korupsi dianggap biasa, kita sebenarnya sedang membiasakan luka, membiarkan harapan kecil lenyap tanpa suara. Tapi satu suara jujur, satu langkah berani, bisa memicu ribuan lainnya. Karena perubahan besar tidak lahir dari keramaian, tapi dari satu hati yang benar-benar bersih dan tak mau menyerah. Maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar pelajaran tambahan, ia adalah fondasi untuk membentuk generasi yang jujur, berani berkata benar, dan peduli pada sesama. Semua ini harus dimulai dari diri sendiri. Dari keputusan kecil untuk tidak mencontek, tidak memanipulasi, tidak ikut dalam ketidakadilan. Karena jika satu orang bisa memilih jujur hari ini, maka esok bisa lebih terang. Kita bukan hanya sedang melawan korupsi, kita sedang menyelamatkan masa depan.